Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almi Aldiani dengan NIM 202101000007 dari kelas PGSD 21J. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah uji validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, dan uji regresi linier sederhana pada mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu pengukuran yang akan diukur. Nah, menurut Ghazali pada tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Tujuan dari melakukan uji validitas ini adalah untuk mengetahui kevalidan angket atau instrumen dalam sebuah penelitian. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu dilihat dari jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Namun, jika R hitung kurang dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji validitas adalah yang pertama, siapkan tabulasi data. Yang kedua, buka aplikasi SPSS. Yang ketiga, masukkan data di variable view. Caranya, pertama, masukkan nama dengan item. Yang kedua, kita ubah pada kolom desimal menjadi 0. Dan yang ketiga, tambahkan skor total. Langkah yang keempat, yaitu klik data view dengan memasukkan tabulasi data lalu copy. Langkah yang kelima, yaitu masukkan data di variable view. Caranya, klik analyze, lalu correlate, dan refresh. Langkah selanjutnya, yaitu klik correlation, lalu percent, lalu klik two-tailed, lalu klik flag signification. Selanjutnya, pindahkan kolom, lalu klik OK. Dan langkah yang keenam yaitu kita harus tahu R tabel sama dengan N sama dengan disesuaikan, kemudian lihat tabelnya. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Tujuan untuk melakukan uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui konsistensi dari sebuah angket. Adapun dasar pengambilan keputusannya, apabila alfa lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan reliable. Namun, apabila alfa kurang dari R tabel, maka dinyatakan tidak reliable. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, ikuti poin 1, 2, 3, dan 4 pada uji validitas. Siapkan tabulasi data, buka SPSS, masukkan data di variable view, dan klik data view. Yang kedua, yaitu menguji variable. Caranya, klik analyze, lalu klik scale, lalu pilih reliability analyze. Selanjutnya, pindahkan seluruh kolom kecuali skor total. Lalu, klik statistik. Selanjutnya, klik scale if item delete. Selanjutnya, klik continue, lalu OK. Langkah yang ketiga, copy data dari SPSS ke Microsoft Word untuk dijadikan sebuah file. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas ini merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai seberapa data pada sebuah kelompok atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Adapun tujuan dalam melakukan uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Nah, model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Namun,
Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji normalitas ini adalah yang pertama, buka SPSS, lalu klik variable view, lalu pada kolom name ketik X dan Y, lalu masukkan label sesuai variabelnya. Langkah yang kedua, di data view, lalu klik masukkan data tabulasi. Caranya, lalu klik analyze, lalu pilih scale reliability analyze. Selanjutnya, pindahkan seluruh kolom kecuali skor total. Lalu klik statistik, lalu scale if item delete. Selanjutnya klik continue, lalu OK. Langkah yang ketiga yaitu membuat variabel unstandardized residual, karena yang akan kita uji normalitasnya adalah nilai residualnya. Dan adapun dalam membuat variabel unstandardized residualnya, kita klik analyze, lalu regression, selanjutnya pilih linear, lalu masukkan variabel X ke independent, dan masukkan variabel Y ke kolom dependent. Selanjutnya klik save, lalu akan muncul kolom dialog, lalu beri tanda centang pada kolom residual atau unstandardized. Yang terakhir klik continue, lalu OK, dan akan muncul output regresinya. Selanjutnya langkah yang keempat, yaitu kembali ke data SPSS, maka akan muncul variabel baru di data view dengan nama res. Caranya, klik analyze, lalu pilih non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu pilih one sample KS, lanjut muncul kotak dialog, lalu pindahkan unstandardized variable ke kolom kanan. Selanjutnya, klik test distribution, lalu pilih normal. Selanjutnya klik OK, dan nanti akan muncul output pas tesnya. Oke, selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependent terhadap setiap variabel independent yang hendak diuji. Nah, jika suatu model tidak memenuhi syarat linearitas, maka model regresi linear tidak bisa digunakan. Adapun tujuan untuk melakukan uji linearitas adalah untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikasi deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Namun, jika nilai signifikasi deviation from linearity kurang dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan uji linearitas. Yang pertama, masukkan data seperti uji normalitas. Selanjutnya, klik data view, lalu masukkan data dari tabulasi. Selanjutnya, menguji linearitas. Caranya dengan klik analyze, lalu pilih complements, lalu klik means. Selanjutnya, akan muncul kotak dialog, lalu masukkan sesuai variabelnya. Selanjutnya, pilih option, lalu klik centang pada test for linearity. Selanjutnya, klik continue, lalu OK. Nah, di sini, apabila nilai signification deviation yang diperoleh sama 0,05, maka kesimpulannya adalah dengan cara membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Nah, apabila jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Namun, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Nah, cara mencari F tabelnya yaitu dengan
Deviation from linearity dibagi within group. Kemudian, lihat pada distribusi nilai F pada tabel. Dan yang terakhir, ada uji regresi linear sederhana. Uji regresi merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antara variabel. Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih, maka dapat dipelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Tujuan dari uji regresi linear sederhana ini adalah untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun syaratnya yang harus dipenuhi yaitu data sudah valid dan reliable. Yang kedua, data sudah normal dan linear. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah yang pertama, membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas yaitu 0,05. Nah, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh pada variabel Y. Namun, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, ada membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Namun, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang terakhir, untuk menguji linearitasnya, yang pertama, masukkan data seperti sebelumnya. Yang kedua, klik data view, lalu masukkan data tabulasi. Selanjutnya, klik analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Selanjutnya, masukkan variabel sesuai kolom yang telah tersedia. Lalu klik OK. Nah, adapun cara mencari T tabel adalah dengan cara menggunakan rumus 0,05 dibagi 2, lalu dibagi N, yaitu jumlah dikurangi K dikurangi 1, maka akan keluar hasilnya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.